got so motherfucking design on right now. Bring it down, bring it down, bring it down. I got 3 old guys to walk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan proyek 2 Tentang penerapan diferensial, penerapan integral tertentu, dan penerapan integral tertentu. Anggota kami terdiri dari saya Siti Hariro dengan NIM 632411186. Saya Berliansa Safalis, NIM 632400069. Saya dengan Adrian Hasri dengan 6324097. Kami dari kelas 631B31. Saya akan menjelaskan penerapan diferensial. Yang pertama, elastisitas permintaan. Next. Saya akan menjelaskan penerapan diferensial. Pertama, elastis permintaan. Elastis permintaan adalah perubahan harga yang memberikan pengaruh terhadap perubahan jumlah permintaan. Permintaan dikatakan elastis apabila perubahan harga yang sedikit saja menyebabkan jumlah perubahan permintaan yang sangat besar, namun sebaliknya, yaitu permintaan dikatakan tidak elastis apabila perubahan harga terjadi, namun jumlah permintaan relatif tetap. Elastis permintaan atau juga disebut dengan bahasa Inggrisnya price elastic of demand. Elastis permintaan ialah suatu yang menjelaskan besarnya perubahan jumlah barang yang diminta akibat adanya perubahan harga. Pertama, menunjukkan besarnya perubahan jumlah barang yang diminta karena adanya perubahan harga barang. Kedua, merupakan rasio antara persentase perubahan jumlah barang yang diminta terhadap persentase perubahan harga barang. Ketiga, elastis permintaan ND pada tingkat harga P adalah ND sama dengan QD dikali P per QD. Bisa juga disebutkan dengan QD adalah fungsi permintaan dalam variabel P dan QD adalah turunan pertama dari fungsi QD terhadap P. Permintaan akan suatu barang dikatakan bersifat pertama elastik. Jika nilai absolut elastik permintaan ND lebih besar dari 1, maka harga menyebabkan perubahan permintaan yang lebih besar. Contohnya, harga naik 10%, permintaan turun 20% karena ND-nya itu lebih besar dari 1. Dan yang kedua, elastis unit atau elastis sempurna itu jika ND sama dengan 1, maka perubahan harga menyebabkan perubahan permintaan yang sama besar. Contohnya, harga naik 10%, permintaan turun 10% karena ND sama dengan 1. Dan yang ketiga, inelastik. Jika ND kurang dari 1, maka perubahan harga menyebabkan perubahan permintaan yang lebih kecil. Contoh, harga naik 10%, permintaan turun 5% karena ND-nya itu kurang dari 1. Dan yang penting itu ND dalam koefisien elastis permintaan. ND menunjukkan nilai absolut elastis permintaan tanpa tanda positif atau negatif. Tanda minus menunjukkan hubungan berlawanan antara harga dan permintaan, yaitu ND sama dengan nilai mutlak dari elastis permintaan, yaitu nilai elastis permintaan tanpa tanda positif atau negatif. Next, contoh soal elastis permintaan. Pertama, fungsi permintaan suatu barang ditunjukkan oleh persamaan QD sama dengan 20 min 2P pangkat 2. Tentukan elastis permintaan pada tingkat harga P sama dengan 3. Penyelesaiannya tadi sudah ditentukan QD-nya sama dengan 20 min 2P pangkat 2. QD dapat QD komanya sama dengan min 4P. Min 4P dari min 2P pangkat 2. 2 kali 2 sama dengan 4, jadi min 4. ND sama dengan Q, D kali, masukin rumusnya ND sama dengan QD kali P per QD. Masukin tadi Q, sama dengan min 4P dikali P per 20 min 2P pangkat 2. Sama dengan min 4P pangkat 2 per 20 min 2P pangkat 2. Lalu substitusi P sama dengan 3 ke I untuk memperoleh ND sama dengan min 18. Jadi langsung diperoleh ND sama dengan min 18 dari tadi min 4P-nya 3 dimasukin sama dengan min 4 buka kurung 3 P-nya 3 tutup kurung pangkat 2 per 2 min 2 per 20 min 2 buka kurung 3 pangkat 2. Hasilnya sama dengan min 4 3 pangkat 2 sama dengan 9, min 4 dikali 9 per 20 min 2 kali 9 sama dengan min 36 per 2. Jadi hasilnya min 36 bagi 2 sama dengan min 18. Jadi karena nilai elastis ND sama dengan min 18 lebih besar dari 1, maka permintaannya bersifat elastik. Artinya
Karena ND sama dengan min 18 lebih besar dari 1, maka permintaan bersifat elastis yang artinya itu pertama jika harga barang naik 1%, maka jumlah barang yang diminta akan berkurang sebesar 18%. Min 18%. Jika harga barang turun 1%, jumlah barang yang diminta akan bertambah sebesar min 18%. Selanjutnya, penerapan integral tertentu. Yang kedua, surplus konsumen. Surplus konsumen adalah total penghematan yang diperoleh konsumen karena membeli barang dengan harga lebih rendah dari yang mereka mau bayar. Rumus pertama, jika P sama dengan F buka kurung Q tutup kurung adalah fungsi permintaan dalam variabel Q, maka besarnya surplus konsumen adalah CS sama dengan buka kurung integral Q 0 dan 0 F buka kurung Q tutup kurung D Q tutup kurung dikurang Q0 dikali P0. Yang kedua, jika Q sama dengan F buka kurung P tutup kurung adalah fungsi permintaan dalam variabel P, maka besarnya surplus konsumen adalah CS sama dengan integral P1 dan P0 F buka kurung P tutup kurung DP. Surplus konsumen keterangan. Q0 sama dengan jumlah keseimbangan pasar, P0 sama dengan harga keseimbangan pasar, dan P1 sama dengan harga pada saat tingkat permintaannya 0 yang diperoleh dengan mensubstitusi Q sama dengan 0 ke fungsi permintaan. Selanjutnya, contoh kasus surplus konsumen. Jika fungsi permintaan barang P sama dengan 30 min 0,5 Q dengan harga keseimbangan pasar P0 sama dengan 8, maka tentukan besar surplus konsumen. Penyelesaian, fungsi permintaan P sama dengan tadi P sama dengan 30 min 0,5 Q. Harga keseimbangan pasarnya P0 sama dengan 15. Jumlah keseimbangan pasar Q0 sama dengan 30. Jadi tentukan yang pertama, tentukan Q0 dengan mensubstitusikan P0 ke fungsi permintaan. Dan yang kedua, hitung surplus konsumen menggunakan rumus CS. Langkah pertama, menentukan jumlah keseimbangan pasar Q0 dengan mensubstitusikan harga keseimbangan ke fungsi permintaan. Yang pertama, menentukan jumlah keseimbangan pasar Q0 dengan mensubstitusikan harga keseimbangan ke fungsi permintaan. Tadi P sama dengan 30 min 0,5 Q, jadi 15 sama dengan 30 min 0,5 Q. 0,5 Q sama dengan 30 min 15. Q sama dengan 15 per 0,5, jadi diperoleh Q0-nya 30. Yang kedua, menentukan surplus konsumen dengan rumus berikut. CS buka kurung integral Q0 dan B F buka kurung Q D Q tutup kurung min Q0 dikali P0. Karena F buka kurung Q tutup kurung sama dengan 30 min 0,5, Q0 nya sama dengan 30 dan P0 nya 15, maka CS sama dengan buka kurung integral 30 dan 0 buka kurung min 0,5, Q0 nya sama dengan 30 dan P0 nya 15, maka CS sama dengan buka kurung integral 30 dan 0 buka kurung 30 min 0,5 tutup kurung DX tutup kurung dikurang 30 dikali 15, Q0 kali P0, 30 dikali 15. Jadi kita hitung dulu 30 Q min 0,5 per Q buka kurung 30 Q pangkat 2 integral 30 dan 0 dikurang 30 kali 15 450. Jadi kita hitung satu dulu, satu-satu. 30 dikali 30 0,5 per 2 buka kurung 30 tutup kurung pangkat 2 tutup kurung 30 0 dikurang 0,5 per 2 0, per 0 pangkat 2 dikurang 450. Hasilnya 900 dikurang 0,25 lalu dikalikan 9 dikurang 450. 900 dikali 225 dikurang 450. 900 kali 225 sama dengan 675 dikurangin 450 jadi 225. Diperoleh surplus konsumen sebesar 225. Surplus konsumen sebesar 225, jadi menghemat 225 unit mata uang karena membeli barang dengan harga lebih rendah dari yang mereka mau bayar. Terakhir, yang ketiga, surplus produsen. Surplus produsen adalah total keuntungan yang diperoleh produsen karena menjual barang dengan harga lebih tinggi dari yang mereka mau terima. Surplus produsen yaitu total keuntungan bagi produsen yang bersedia menjual dengan harga yang lebih rendah dari harga keseimbangan pasar. Jika P sama dengan F buka kurung Q adalah fungsi penawaran dari variabel Q, maka besarnya surplus produsen adalah PS sama dengan Q0 dikali P0 dikurang integral Q0 dan B F buka kurung Q tutup kurung QD. Dan yang kedua, jika Q sama dengan F buka kurung P adalah fungsi penawaran dalam variabel P, maka besarnya surplus produsen adalah PS sama dengan integral P0 dan P1 F buka kurung P tutup kurung DP. Keterangannya, Q0 jumlah keseimbangan pasar, P0 harga keseimbangan pasar,
P1 sama dengan harga saat tingkat permintaan 0 yang diperoleh dengan mensubstitusi Q sama dengan 0 ke fungsi permintaan. Selanjutnya, contoh kasus surplus produsen. Jika fungsi penawaran suatu barang P sama dengan 10 plus 0,02 Q dengan harga keseimbangan pasarnya P0 sama dengan 20, maka tentukan besarnya surplus produsen. Penjelasannya, fungsi penawaran bentuk P sama dengan F buka kurung Q atau fungsi penawaran dinyatakan dalam variabel Q. Pertama, menentukan jumlah keseimbangan pasar Q0 dengan mensubstitusi harga keseimbangan ke fungsi penawaran. P sama dengan 10 tambah 0,02 Q, 20 sama dengan 10 ditambah 0,02 Q, jadi min 0,02 Q sama dengan 10 dikurang 20. Q sama dengan min 10 per min 0,02 sama dengan 500, diperoleh Q0-nya 500. Yang kedua, menentukan surplus produsen dengan rumus berikut. PS sama dengan Q0 dikali P0 dikurang integral Q0 dan B F buka kurung Q tutup kurung DX. Karena Q0-nya sama dengan 500 dan P0-nya tadi sama dengan 20 dan F buka kurung Q tutup kurung sama dengan 10 plus 0,02 Q. Maka PS sama dengan tadi 500 dikali 20 dikurang integral 500 dan 0 buka kurung 10 ditambah 0,02 Q DX tutup kurung. 500 dikali 20 sama dengan 10.000 dikurang 10 Q ditambah 0,02 per 2 Q pangkat 2 integral 500 dan 0. 10.000 dikurang 10 dikali 500 plus 0,02 per 2 buka kurung 500 pangkat 2 tutup kurung dan dikurang 10 ditambah 0,02 dibagi 2. 10.000 dikurang 5.000 ditambah 0,01 dikali 250.000 dikurang 0. 10.000 dikurang 5.000 ditambah 2.500 sama dengan 10.000 dikurang 7.500 dari 5.000 ditambah 2.500 hasilnya 7.500 dan 10.000 dikurang 7.500 sama dengan 2.500 diperoleh surplus produsen sebesar 2.500. Jadi fungsi penawaran tadi P sama dengan 10 plus 0,02 Q dan harga keseimbangan pasarnya P0 sama dengan 20. Jadi PS-nya 2.500, surplus produsen sebesar 2.500. Jadi produsen memperoleh keuntungan 2.500 unit mata uang karena menjual barang dengan harga lebih tinggi dan yang mereka mau terima. Berikut surplus konsumen dan produsen. Jika dalam soal diberikan fungsi permintaan dan fungsi penawaran, maka gunakan fungsi permintaan untuk menentukan surplus konsumen, fungsi penawaran untuk menentukan surplus produsen. Jika dalam soal tidak diberikan jumlah dan harga keseimbangan pasar, maka untuk menentukan besarnya surplus konsumen dan produsen, tentukan jumlah dan harga keseimbangan pasar terlebih dahulu yang berasal dari titik keseimbangan Q0 atau P0. Saya Nura Madina Yasid, NIM 63240327, akan menerangkan atau menjelaskan mengenai materi penerapan diferensial, fungsi marginal produk, fungsi marginal permintaan, dan fungsi marginal biaya total. Fungsi marginal produk. Marginal produk atau TP adalah tambahan keluaran produksi karena adanya tambahan 1 unit produk, 1 unit masukan. Contohnya, perusahaan output ketika tenaga kerja perusahaan meningkat dari 5 menjadi 6 unit. Cara menghitung produk marginal adalah membagi perubahan total output dengan perubahan input. Rumusnya TP sama dengan MP. TP adalah produk total, MP produk marginal. Jika fungsi produk total TP sama dengan 6x kuadrat dikurang x pangkat 3, maka fungsi produk marginalnya adalah MP sama dengan TP sama dengan 12x dikurang 3x kuadrat. 12x itu dapat dari 6x kuadrat. 2-nya diturunin menjadi 2 dikali 6 sama dengan 12. 2 kuadratnya dikurang 1 menjadi x. Begitu juga dengan x pangkat 3, 3-nya diturunin menjadi 3x pangkat 2. Produk total TP maksimum dicapai untuk faktor produksi yang memenuhi produk marginal. MP sama dengan 0. Produk marginal yang meningkat adalah ketika nilai produk marginal berjalan positif dan semakin meningkat ketika perusahaan menambah input. Contoh kasus produk marginal. Jika biaya total untuk memproduksi sejumlah barang yang ditunjukkan oleh persamaan
TC sama dengan 0,2 Q kuadrat ditambah 500 ditambah 8000, maka tentukan A tingkat produksi yang dihasilkan. Penyelesaiannya AC sama dengan 0,2 Q ditambah 500 ditambah 8000 per Q. AC per Q sama dengan 0,2 ditambah 8000 per Q kuadrat sama dengan 0. 0,2 sama dengan 8000 per Q pangkat 2. 0,2 Q sama dengan 8000. Q kuadrat sama dengan 8000 per 0,2 sama dengan 40.000. Q-nya adalah 200. Yang B, besarnya biaya rata-rata minimum. Penyelesaiannya D kuadrat AC per DQ kuadrat sama dengan min 1 kali min 2, 8000 dikurang Q kuadrat Q pangkat 3 sama dengan 16.000 per Q pangkat 3. Q sama dengan 200, 16.000 per 200 pangkat 3. AC sama dengan 0,2 kali 200 ditambah 500 ditambah 8000 per 200 sama dengan 580. Permintaan produksi dicapai untuk kualitas produksi Q adalah 200 dengan biaya rata-rata minimum sebesar 580. Fungsi marginal permintaan margin atau marginal revenue MR adalah penerapan tambahan yang diperoleh dari tambahan pada tiap unit barang yang dijual. Konsep dalam ekonomi yang merujuk pada perusahaan total pendapatan yang dihasilkan oleh penjualan satu unit tambahan dari satu produk atau layanan. Rumus untuk menghitung marginal revenue adalah TR sama dengan MR. TR adalah penerimaan total, MR adalah penerimaan marginal. Contoh kasus penerimaan marginal. Jika fungsi penerimaan marginal total suatu produk adalah TR sama dengan min 3Q kuadrat ditambah 18Q dan TC sama dengan Q kuadrat dikurang 6Q ditambah 14, maka tentukan A. Fungsi penerimaan marginal. Penyelesaiannya MR sama dengan TR sama dengan min 3Q kuadrat ditambah 18Q sama dengan 2-nya diturunin menjadi 2 kali min 3 sama dengan min 6Q ditambah 18 yang B, jadi hasilnya sama dengan min 6Q tambah 18. Yang B, tingkat permintaan Q yang menghasilkan permintaan total maksimum. Penyelesaiannya TR sama dengan 0, min 3Q kuadrat ditambah 18Q sama dengan 0. Min 6Q tambah 18 sama dengan 0. 6Q sama dengan 18. 18 dibagi 6 sama dengan 3. Yang C, besarnya penerimaan total maksimum. Penyelesaiannya TR maksimal sama dengan min 3Q kuadrat ditambah 18Q sama dengan min 3 kali 3 kuadrat ditambah 18 kali 3 sama dengan min 27 ditambah 54 sama dengan 27. Permintaan maksimum dicapai untuk kualitas penjualan Q sama dengan 3 dengan penerimaan total maksimum sebesar 27. Fungsi biaya total marginal. Marginal cost atau TC adalah perubahan total biaya produksi yang dihasilkan dari memproduksi atau membuat satu unit lagi. Artinya, menghitung biaya marginal dapat dilakukan agar dapat mengetahui adanya kenaikan biaya yang dibutuhkan pada tiap tambahan item produksi. Adapun rumus biaya marginal yang sering digunakan dalam menghitung setiap biaya marginal perusahaan. Berikut rumus biaya marginal, yaitu TC sama dengan MC. MC adalah biaya marginal atau marginal cost, TC adalah biaya total atau total change in cost, Q sama dengan perubahan kualitas barang dan jasa atau total change in quality. Jika fungsi biaya total TC sama dengan Q kuadrat ditambah 4Q pangkat 3 ditambah 4Q ditambah 4, maka fungsi biaya marginal adalah MC sama dengan TC sama dengan 2Q dikurang 12Q kuadrat ditambah 4.
Fungsi biaya total TC sama dengan Q pangkat 2 dikurang 4Q akar 3 ditambah 4Q ditambah 4, maka fungsi biaya marginal adalah MC ditambah TC sama dengan 2Q dikurang 12Q pangkat 2 ditambah 4. Biaya total TC minimum dicapai untuk kualitas produksi Q yang memenuhi biaya marginal MC sama dengan 0. Contoh kasus biaya total marginal, jika fungsi biaya total suatu produk adalah TR sama dengan min 3 kuadrat ditambah 18Q dan TC-nya adalah Q kuadrat dikurang 6Q ditambah 14, maka tentukan A fungsi biaya marginal. Penyelesaiannya MC sama dengan TC sama dengan Q kuadrat dikurang 6Q ditambah 14 sama dengan 2-nya diturunin jadi 2Q dikurang 6. Tingkat penerimaan Q yang menghasilkan biaya total minimum, penyelesaiannya adalah TC sama dengan 0, 2Q dikurang 6 sama dengan 0, 2Q sama dengan 6, Q sama dengan 6 dibagi 2 sama dengan 3. Yang C, besar biaya total minimum, penyelesaiannya TC minimum sama dengan Q pangkat 2 dikurang 6Q ditambah 14 sama dengan 3 kuadrat dikurang 6 dikali 3 ditambah 14 sama dengan 9 dikurang 18 ditambah 14 sama dengan 5. Yang D, fungsi keuntungannya, penyelesaiannya adalah P sama dengan TR dikurang TC. TR-nya adalah min 3Q kuadrat ditambah 18Q dan TC-nya adalah Q kuadrat dikurang 6Q ditambah 14 sama dengan min 4Q kuadrat ditambah 24Q dikurang 14. Yang E, tingkat permintaan Q yang menghasilkan keuntungan maksimum adalah, penyelesaiannya P sama dengan 0, min 8Q ditambah 24 sama dengan 0, 8 sama dengan 24, 24 dibagi 8 sama dengan 3. Yang F, besarnya keuntungan maksimum, penyelesaiannya P maksimal sama dengan min 4Q kuadrat ditambah 24Q dikurang 14 sama dengan min 4 kali 3 kuadrat ditambah 24 kali 3 dikurang 14 sama dengan min 36 ditambah 72 dikurang 14 sama dengan 22. Keuntungan total maksimum dicapai untuk kualitas penjualan Q sama dengan 3 dan keuntungan total maksimum sebesar 22. Sekian presentasi dari saya. Materi selanjutnya akan dipresentasikan oleh Siti Hariro. Baik, selanjutnya adalah integral tak tentu dan penerapannya. Integral tak tentu atau indefinite integral adalah proses untuk menentukan fungsi antitiron atau primitif dari suatu fungsi yang diberikan. Dengan kata lain, jika kita memiliki fungsi fx, integral tak tentu dari fx adalah fungsi fx yang diturunkan yang adalah fungsi fx yang turunan dari fx adalah f dalam kurung x. Secara sistematis, integral tak tentu dituliskan sebagai integral fx dx sama dengan f dalam kurung x plus c. C adalah konstanta, di mana fx adalah fungsi yang diintegrasikan, f dalam kurung x adalah antitiron dari x, kemudian c adalah konstanta integrasi karena proses integrasi menghasilkan banyak kemungkinan fungsi yang berbeda, di mana fx adalah fungsi yang diintegrasikan, f dalam kurung x adalah antitiron dari fx, c adalah konstanta integrasi karena proses integrasi menghasilkan banyak kemungkinan fungsi yang berbeda yang hanya berbeda dalam konstanta. Integral tak tentu dari suatu fungsi fx terhadap x dinotasikan dengan integral f dalam kurung x dx. Bentuk umum integral tak tentu dari suatu fungsi fx terhadap x adalah integral f dalam kurung x dx sama dengan f dalam kurung x plus c. Next, selanjutnya adalah menentukan integral tak tentu, yang contohnya adalah 1
F dalam kurung X sama dengan K. Kemudian integralnya integral K dx sama dengan Kx plus C, di mana K adalah suatu bilangan konstan atau konstanta. Contohnya, integral 2x sama dengan 2x plus C. Kemudian terus bawah, integral 1/3 dx sama dengan 1/3 x plus C. Integral 0 turunan dari 1/3 dx sama dengan 0, dx sama dengan 0, dx plus C. Integral sama dengan integral dalam kurung min 1 dx sama dengan min x plus C. Selanjutnya contoh nomor 2 yaitu f dalam kurung x sama dengan x n. N itu untuk n itu adalah pangkat dari sebuah integral. Untuk n tak terhingga sama dengan min 1 integral x pangkat n dx sama dengan 1 per n sama dengan 1 x n plus 1 plus c atau konstanta. Untuk n sama dengan min 1, integral x contohnya ini integral x min 1 dx sama dengan integral 1 per x dx sama dengan 1 n x plus c. Contoh yang lainnya adalah integral x dx sama dengan x pangkat 1 dx sama dengan 1 per 1 plus 1. Satunya itu adalah dari pangkatnya. Kenapa bisa dari 1? Itu tuh dari pangkatnya itu x, kemudian sama sesuai dengan rumus x 1 plus 1. 1 itu didapatkan dari pangkat plus c atau konstanta. Dengan 1/2 x pangkat 2 plus c. Kemudian contoh yang kedua adalah integral x pangkat 2 dx sama dengan 1/2 plus 1 x 2 plus 1 plus c sama dengan 1/3 x pangkat 3 plus c. Dari mana sih si satunya ini? Jadi setiap pangkatnya itu akan ditambahkan 1 sesuai dengan rumus yang ada. Contoh yang ketiga yakni integral 1 per x pangkat 2 dx sama dengan integral x min 2 dx sama dengan 1 per min 2 plus 1 sesuai dengan rumus ya, x min 2 plus 1 plus c. C-nya jangan ketinggalan karena c adalah suatu konstanta sama dengan 1 per 1 x min 1 plus c. Kemudian lagi kita jabarkan sama dengan min x min 1 plus c sama dengan 1 per x plus c. Next, contoh nomor 3 yakni f dalam kurung x sama dengan ax pangkat n. Untuk n sesuai dengan rumus ya, kita lihat untuk contohnya langsung. Integral min x pangkat 3 dx sama dengan min 8 per 3 plus 1 x 3 plus 1 sama dengan c. Integral 3 per 4 dx sama dengan integral 3 x plus x min 4 dx. Turunannya adalah 3 per min 4 plus 1 x min 4 plus 1 sesuai ya, plus c sama dengan 3 per min 3 x min 3 plus c sama dengan min x pangkat 3 plus c sama dengan min 1 per x pangkat 2 plus c. Kemudian lanjutan nomor 4 adalah f dalam kurung x sama dengan f pangkat 1 dalam kurung x kurang lebih f pangkat 2 dalam kurung x kurang lebih titik-titik kurang lebih fn dalam kurung x. Langsung ke contohnya. Integral dalam kurung 12 x pangkat 2 min 10x plus 6 tutup kurung dx.
cara menyelesaikannya adalah integral 12 x pangkat 2, pangkatnya tanda kurungnya dihilangkan ya. Jadi dx-nya ditambah setiap bilangannya akan ditambah dx. Jadi integral 12 x pangkat 2 dx min integral 10x dx plus integral 6 dx. Kemudian turun sama dengan 12 per 2 plus 1. Dari mana sih 2 plus 1-nya itu? 2 itu dari pangkat, plus 1 itu sesuai dengan rumus. Akan ditambahkan 1 sesuai rumus. Jadi 12 per 2 plus 1, x 2 plus 1 min 10 per 1 tambah 1, x 1 plus 1 tambah 6x plus c. Sama dengan 4x pangkat 3 min 5x2 tambah 6x plus c. Itu dia jawabannya. Kemudian lanjut yang soal nomor 5. Langsung ke contohnya. Integral 24x pangkat 2 dalam kurung 2x pangkat 3 min 7 tutup kurung pangkat 3 dx titik-titik i atau integral. Misal u sama dengan 2x pangkat 3 min 7, maka u aksen sama dengan du per dx sama dengan 6x pangkat 2 sama dengan dx. Substitusinya adalah 2x pangkat 3 min 7 sama dengan u dan dx. Kemudian sama dengan du per 6x pangkat 2 ke i. Integral 24x pangkat 2 dalam kurung 2x pangkat 3 min 7 2x integral 24x pangkat 2 buka kurung 2x pangkat 3 min 7 tutup kurung pangkat 3 dx sama dengan integral 24x pangkat 2 u pangkat 3 plus 1 plus c. Dimana integral 24x pangkat 2 per 6x pangkat 2 u pangkat 3 du sama dengan 4u pangkat 3 du sama dengan 4 per 3 plus 1 u 3 plus 1 plus c. Jadi jawabannya adalah u pangkat 4 plus c sama dengan buka kurung 2x pangkat 3 min 7 pangkat 4 plus c. Itu dia jawabannya. Kemudian lanjut ke fungsi biaya total, fungsi produksi. Kemudian lanjut ke fungsi biaya produksi total. Satu, fungsi biaya produksi total. Sebelum itu, saya akan menjelaskan apa yang dimaksud dengan fungsi biaya. Beberapa istilah dalam penerapan fungsi biaya yaitu fungsi biaya adalah biaya total atau total cost yang dikeluarkan oleh seorang produsen dalam mengoperasikan bisnisnya yang terdiri dari biaya tetap atau fixed cost dan biaya variable cost. Karena biaya total adalah C sama dengan F dalam kurung Q. Biaya rata-rata atau average cost adalah biaya yang dikeluarkan oleh seorang produsen untuk menghasilkan tiap unit produk yang diperoleh atau output dari hasil bagi biaya total dengan biaya produk yang diperoleh atau output. Biaya rata-rata yakni AC per C per Q. Kemudian produk marginal adalah produk tambahan yang dihasilkan dari suatu unit tambahan faktor produksi atau input. Biaya marginal yakni MC sama dengan C aksen sama dengan DC per DQ sama dengan F aksen dalam kurung Q. Dalam konteks produksi, integral tak tentu dapat digunakan untuk menghitung total produksi atau hasil yang dihasilkan dari suatu proses yang berkelanjutan. Contoh dari fungsi biaya produksi adalah jika diketahui fungsi marginal MP sama dengan 12x min 4x pangkat 2, maka tentukanlah fungsi produksi total atau TP. Yang kedua, tentukan fungsi produksi rata-rata atau AP. Fungsi produksi rata-rata atau AP. Penyelesaiannya yakni 1. Fungsi produksi total TP sama dengan integral MP dx. TP sama dengan dalam kurung 12x min 4x pangkat 2 dx. TP sama dengan 12x dx min 4x pangkat 2 dx. TP sama dengan 6x pangkat 2 min 4 per 3 x pangkat 3 plus C. Jangan lupa C-nya. Karena konstanta
Karena konstanta C dalam fungsi produksi total biasanya dianggap 0, maka TP sama dengan 6X pangkat 2 min 4/3 X pangkat 3 plus C. Yang kedua, fungsi produksi rata-rata. AP sama dengan TP per X. Substitusi TP sama dengan 6X pangkat 2 min 4/3 X pangkat 3. Dalam rumus AP sama dengan 6X min 4/3 X pangkat 2 per X. Sedangkan AP sama dengan 6X per 4/3 X pangkat 3. Yang selanjutnya adalah fungsi biaya total. Fungsi biaya total adalah total cost yang dikeluarkan oleh seorang produsen dalam mengoperasikan bisnisnya yang terdiri dari biaya tetap atau fixed cost dan biaya variabel atau variable cost. Biaya total adalah integral dan biaya marginal. Jadi bisa disimpulkan bahwa jika kita mempunyai informasi biaya marginalnya, kita dapat mencari biaya dan mengintegralkan biaya marginalnya. Contohnya rumus C integral MC dq. Biaya total diperoleh dengan mengintegralkan biaya marginal terhadap Q. Contoh kasus fungsi biaya produksi adalah jika diketahui biaya marginal atau MC suatu perusahaan adalah MC sama dengan 4Q pangkat 2 min 8Q plus 5. Soalnya adalah tentukan fungsi biaya total atau TC, yang kedua tentukan fungsi biaya rata-ratanya. Penyelesaiannya yakni fungsi biaya total atau TC diperoleh dengan mengintegralkan fungsi MC terhadap Q. TC sama dengan integral MC dq. TC sama dengan integral dalam kurung 4/2 min 8Q plus 5 dq. Menghitung integralnya adalah TC sama dengan 4/3 Q pangkat 3 min 4Q pangkat 2 plus 5Q plus C, di mana C adalah biaya tetap atau variable cost. Yang kedua, fungsi biaya rata-rata AC dihitung sebagai AC sama dengan TC per Q. Substitusikan fungsi TC ke dalam rumus AC. AC sama dengan 4/3 Q pangkat 2 min 4Q plus 5Q plus C per Q. Kemudian disederhanakan AC sama dengan 4/3 Q pangkat 2 min 4Q plus 5 plus C plus CQ plus C per Q. Selanjutnya adalah fungsi penerimaan total. Fungsi penerimaan total dalam konteks bisnis, penerimaan atau pendapatan total adalah hasil dari penjualan barang atau jasa. Jika harga per unit barang bergantung pada jumlah barang yang dijual, integral yang digunakan untuk menghitung penerimaan total adalah penerimaan total atau R adalah hasil kali jumlah barang yang terjual dengan harga barang per unitnya. Fungsi penerimaan yakni rumusnya R sama dengan F aksen dalam kurung Q. Yang selanjutnya adalah penerimaan rata-rata atau average revenue atau AR adalah penerimaan yang diperoleh dari per unit produk yang terjual. Penerimaan marginal rumusnya MR sama dengan R aksen sama dengan D R per DQ sama dengan F aksen dalam kurung Q. Penerimaan marginal adalah penerimaan tambahan yang diperoleh dari bertambahnya suatu unit atau output yang terjual. Penerimaan marginal rumusnya AR per RQ. R per Q. AR sama dengan R per Q. Fungsi penerimaan adalah integral dari penerimaan marginal. R sama dengan integral R dQ. Sehingga jika kita memiliki informasi tentang marginal revenue atau penerimaan marginalnya, kita akan memperoleh fungsi penerimaan marginalnya dengan mengintegralkan penerimaan marginalnya terhadap suatu barang. Contoh kasus fungsi penerimaan total yakni diketahui fungsi penerimaan marginal suatu perusahaan adalah sebagai berikut. MR sama dengan 20 min 3Q.
Tentukanlah fungsi penerimaan total. Yang kedua, fungsi penerimaan rata-rata. Penyelesaiannya adalah fungsi penerimaan total. Penerimaan marginal atau MR adalah turunan pertama dari fungsi penerimaan total TR terhadap kuantitas atau Q. TR sama dengan D dalam kurung TR per DQ. Untuk menentukan fungsi penerimaan total TR, kita dapat mengintegralkan MR terhadap Q. TR sama dengan integral dalam kurung 20 min 3Q. Dalam tutup kurung DQ. Menghitung integralnya adalah TR sama dengan 20Q min 3 per 2 Q pangkat 2 plus K. Karena K adalah konstanta yang dapat dianggap 0, maka fungsi penerimaan total adalah TR sama dengan 20Q min 3 per 2 Q pangkat 2. Yang kemudian adalah fungsi penerimaan rata-rata adalah fungsi penerimaan total dibagi dengan kuantitas. AR sama dengan TR per Q. Substitusi fungsi TR ke dalam rumus AR sama dengan AR 20Q min 3 per 2 Q pangkat 2 per Q. Sederhanakan AR sama dengan 20 min 3 per 2 Q. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Tutup kameranya. Behind the scene. Udah ini udah habis. Udah lah. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dadah. Ulang salamnya ayo 1 2 3. Tutup kameranya. Ya. Yuk, itu sih kita